Hadirin semua yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmatnya, hari ini kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul kembali. Orasi ilmiah kali ini yang saya akan bawakan bertemakan tentang sampah plastik. Sampah plastik merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia. Karena Indonesia sendiri sekarang menempati posisi kedua sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia. Di mana setiap harinya Indonesia menyumbang sekitar 322 ton sampah. Hal ini merupakan angka yang cukup tinggi. Dan lagi sampah ini dan sampah plastik ini dapat merusak ekosistem, merusak lingkungan, dan juga sebagai sumber penyakit. Dan di Bantar Gebang sendiri, tempat pembuangan akhir yang berkapasitas dapat menampung sampah sebanyak 49 juta ton, diprediksi pada tahun 2021 ini tidak lagi dapat menampung sampah di sekitaran Jakarta dan Bekasi. Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan, di mana kita tahu bahwa sampah plastik ini sangat sulit untuk terurai. Misalnya, kantong plastik. Kantong plastik itu membutuhkan waktu sekitar 20-1000 tahun lamanya untuk dapat terurai ke dalam. Lalu, ada piring dan gelas styrofoam yang terurai dalam kurun waktu 50 tahun. Botol soda itu membutuhkan waktu sekitar 200 tahun untuk dapat terurai. Dan Pampers membutuhkan waktu sekitar 450 tahun untuk dapat terurai. Waktu yang dibutuhkan sampah-sampah plastik ini untuk terurai ke bumi itu sangat membutuhkan waktu yang lama jika kita membuangnya sembarangan. Dan lagi itu akan berdampak pada ekosistem kita. Ekosistem yang berada di darat dan maupun yang berada di laut. Yang di laut misalnya. Sekarang biota laut itu banyak yang tercemari oleh sampah plastik. Bahkan 60-90% sampah yang ada di lautan merupakan sampah plastik. Saat ini 1/5 dari jumlah ikan yang ada di lautan adalah sampah plastik. Ini sangat banyak. Dan lagi diprediksi jika hal ini terus terjadi pada tahun 2050, sampah plastik akan lebih banyak jumlahnya dibanding ikan-ikan yang ada di lautan. Ini sangat menyedihkan bagi saya, di mana Indonesia merupakan negara maritim terbesar yang sepertiga luas lautnya melebihi dari luas daratnya. Dan ekosistem laut itu sangat penting. Dan harusnya kita menjaga ekosistem laut dan juga darat kita agar terhindar dari sampah. Dan kita sendiri bahkan dapat mengurangi pemakaian plastik untuk menjaga ekosistem kita. Seperti tidak menggunakan kantong plastik dan menggantinya dengan tas belanja. Lalu ada membawa minum sendiri agar kita tidak mengkonsumsi botol plastik dan juga cup mineral, dan tidak menggunakan sedotan. Sedotan jika tertelan oleh hewan-hewan itu tidak akan bisa tercerna dan itu akan merusak tubuh mereka dan akan membuat mereka menjadi mati. Sehingga penting untuk kita menyadari bahwa sampah-sampah kecil itu sangat berbahaya untuk hewan-hewan. Nah, langkah-langkah yang lain seperti daur ulang, kita dapat membuat pot dari botol, lalu rumah kaca dari botol, alat penyiram tanaman, akuarium, dan bahkan kerajinan-kerajinan tangan dari sampah-sampah plastik yang ada. Jikapun kita ingin membuang sampah plastik, seharusnya kita membuangnya dengan memisahkan terlebih dahulu yang mana organik dan anorganik, sehingga proses yang
akan dilakukan itu sempurna dan sampah plastik dapat dikelola dengan baik. Nah, pemerintah saat ini sudah menekan jumlah plastik dan juga untuk menekan sampah plastik yang ada. Tetapi kesadaran itu sendiri terdapat dari diri kita sendiri. Jadi, kita yang harus memulai untuk tidak menggunakan plastik. Nah, jadi ayo kita mulai berhenti untuk menggunakan plastik. Untuk melindungi bumi ini dari kerusakan lingkungan dan juga menjaga ekosistem laut dan darat yang ada. Demikian orasi resmi saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dan juga kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.